Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan mengenai menu annotation. Di mana menu annotation sendiri bisa teman-teman lihat di atas terdapat beberapa tools, ada text, dimension, leader, dan lain sebagainya. Oke, di mana menu annotation sendiri diciptakan untuk membantu teman-teman menyempurnakan gambar yang teman-teman buat, seperti menambahkan tulisan atau ukuran pada gambar teknik teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai dengan menu tools yang pertama, yaitu teks. Di mana fungsi dari teks sendiri adalah digunakan untuk menambahkan teks atau keterangan pada gambar kerja. AutoCAD menyediakan dua jenis teks, yaitu single text dan multiline text. Di mana single text itu diciptakan untuk tulisan singkat, seperti label atau nama ruangan. Sedangkan multiline text diciptakan untuk teks panjang, seperti catatan, deskripsi, atau spesifikasi teknis. Teks dapat diatur jenis font, ukuran, tinggi huruf, dan perataan sesuai standar gambar teknik. Oke, di sini teman-teman bisa lihat logo dari teks sendiri, atau teman-teman bisa menuju ke annotation, dan di bagian kiri ada logo dari teks. Oke, di sini komen dari teks itu bisa MT, enter, itu untuk multiline text, dan T, enter, untuk teks single text. Oke. Oke, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai multiline text. Oke, pertama-tama teman-teman bisa aktifkan perintah untuk multiline text dengan teman-teman klik di bagian teks, kemudian pilih multiline text, atau teman-teman bisa ketik pada keyboard teman-teman dengan tulisan MT, kemudian enter. Maka setelah itu teman-teman bisa klik pada layar kerja teman-teman, lalu geser mouse teman-teman hingga ukuran yang teman-teman mau. Setelah itu klik, kemudian teman-teman bisa tuliskan sesuatu yang ingin teman-teman tulis. Contoh, di sini saya akan menuliskan sesuatu. Oke, di sini tidak terlihat karena ukurannya terlalu kecil. Bisa teman-teman lihat. Teman-teman bisa atur tulisan dengan klik dua kali pada tulisan. Kemudian teman-teman bisa atur di sini ganti ukuran menjadi yang teman-teman mau. Contoh saya akan ganti 200. Bentar, kita blok dulu tulisan terlebih dahulu, kemudian kita ganti ukuran, kemudian enter. Maka tulisan akan berubah. Oke, di situ adalah fungsi dari tools text. Oke, jika teman-teman ingin mengedit, teman-teman bisa klik dua kali pada teks. Dan di sini teman-teman bisa edit sesuai yang teman-teman mau. Seperti ukuran, atau bentuk teks, warna, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan untuk perintah yang kedua, yaitu dimension style. Di mana dimension style sendiri adalah fungsi yang mengatur seluruh pengaturan dimensi, termasuk ukuran teks, jenis garis, bentuk panah, jarak offset, dan satuan. Dengan dimension cell sendiri, hasil dimensi menjadi lebih konsisten, rapi, mudah dibaca, serta sesuai dengan standar gambar teknik, sehingga mempercepat proses penggambaran dan mengurangi kesalahan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini adalah menu untuk dimension style. Untuk membuka dimension style sendiri, teman-teman bisa mengetikkan di kemudian enter, maka akan muncul menu dimension style manager. Oke, di sini kita akan menuju ke langkah-langkah untuk pembuatan dimension style. Oke, pertama-tama teman-teman bisa aktifkan untuk dimension style manager seperti tadi. Untuk mengaktifkannya teman-teman bisa ketikkan D atau dimension style, kemudian enter. Oke, di sini sudah muncul menu dimension style. Oke, pertama-tama teman-teman bisa melihat di sini ada menu style, di mana menu style sendiri adalah menunjukkan tipe-tipe dimensi apa saja yang ada, yang sudah teman-teman buat, oke? Oke, untuk style sendiri, di sini saya sudah membuat beberapa tipe, oke, untuk beberapa skala yang berbeda. Kemudian kedua, di sini ada preview. Di sini
preview adalah menunjukkan dimension style yang sedang saya gunakan. Oke, di sini saya sedang menggunakan dimension baru 2. Oke, atau teman-teman bisa lihat di sini preview. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa menu. Pertama ada set new current, set a current. Set current itu digunakan untuk mengaktifkan tipe dimensi yang telah dipilih. Jadi teman-teman, jika ingin memilih dimensi yang baru, teman-teman bisa klik di sini untuk mengaktifkannya. Dengan saya mungkin 100, kemudian set current. Maka saya menggunakan dimensi 1:100. Jika saya menggunakan 1:1000, tinggal saya klik dan set current. Maka saya menggunakan 1:1000. Kemudian di sini ada new. New digunakan untuk membuat tipe dimensi yang baru. Jadi teman-teman jika ingin membuat dimensi teman-teman sendiri, teman-teman bisa klik new. Kemudian ada modify. Modify digunakan teman-teman untuk mengedit dimensi yang sudah teman-teman buat. Oke, di sini contohnya jika saya ingin memodify, saya tinggal klik di sini misalnya 1:10, maka tinggal klik modify. Oke, maka akan muncul menu untuk mengedit dimensi. Oke, di sini kita akan membuat tipe dimensi baru dengan cara memilih icon new. Setelah itu mengklik new, maka akan keluar jendela create new dimension style. Oke, di sini kita akan membuat satu dimensi baru dengan ukuran 1:100. Oke, di sini saya akan mulai dari standar. Kita buat new. Oke, di sini create new dimension style. Di sini teman-teman bisa membuat satu dimensi baru. Di sini saya akan buat 1:100, maka saya akan namai di sini 100. Maaf, 1:100. 1:100. Kemudian saya continue. Maka di sini akan new dimension style 1:100. Di sini dimension style yang baru saja saya buat. Oke, setelah itu teman-teman bisa membuat dimension yang teman-teman mau. Oke, di sini ada beberapa menu. Bisa lihat, teman-teman bisa lihat di atas ada line, symbol and arrow, text, fit, primary unit, alternative unit, tolerance. Di sini saya hanya akan menjelaskan 4 bagian, yaitu pertama lines, di mana line sendiri yaitu menu yang digunakan untuk mengatur garis dari dimensi yang akan dipakai, meliputi ketebalan garis, jenis garis, dan warna garis. Kemudian kedua ada simbol and arrow, di mana simbol and arrow adalah menu yang digunakan untuk mengatur jenis simbol, pangkal, dan ujung dimensi. Oke, di sini kemudian ada teks adalah untuk mengubah adalah menu yang digunakan untuk mengatur jenis teks yang akan dipakai, termasuk penempatan teks terhadap garis, dimension, dan objek. Oke, di sini kemudian ada primary unit. Di sini primary unit untuk menu ini digunakan untuk mengatur jumlah desimal yang digunakan serta unit format yang dipakai. Oke, di sini saya outline dari yang pertama yaitu lines. Oke, kita geser dulu, benar. Oke, kita oke dulu. Oke, kita buka lagi tadi, modify. Oke, di sini bisa teman-teman baca. Ah, untuk teks sendiri, kita mulai dari teks saja. Untuk teks sendiri adalah hal pertama yang harus di-setting adalah teks. Untuk itu, masukkan ke menu teks. Teman-teman bisa masuk ke menu teks. Di sini ada beberapa, yaitu text appearance, kemudian text placement, dan text alignment, kemudian preview. Oke. Di mana teks appearance sendiri digunakan untuk mengatur jenis teks, ukuran teks, dan warna teks. Submenu yang ada adalah beberapa. Di sini ada beberapa submenu. Ada text style, text color, fill color, text height. Oke, dan masih ada fraction height scale dan draw frame around text. Di sini saya akan jelaskan di sini aja 4 saja yang penting. Oke, di sini teman-teman bisa lihat text style untuk mengatur type teks yang akan dipilih. Jadi bentuk teks yang akan dipilih teman-teman bisa mengatur di sini atau teman-teman bisa membuat baru dengan klik atau klik ini untuk 3 titik ini. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat teks baru dan mencari teks yang teman-teman mau. Oke,
Sini saya akan memakai standar saja. Kemudian yang kedua adalah text color, di mana text color ini untuk mengatur warna dari teks yang akan dipakai. Jadi text color ini mengatur warna dari teks teman-teman. Di sini karena di sini masih by block, bisa teman-teman ganti menjadi by layer. Kenapa di sini saya menggunakan by layer? Karena teman-teman hanya butuh mengatur layar teman-teman jika ingin mengganti semua teks. Jadi teman-teman hanya membuat satu layar yang dikhususkan untuk dimensi, jadi otomatis dimensinya akan berubah sesuai layar yang teman-teman mau. Kemudian ada fill color untuk mengatur warna background dari teks teman-teman. Jadi di sini jika teman-teman buat by layer, maka di sini akan terdapat background pada tulisan teman-teman. Nah, tadi di sini biasanya saya akan pakai noun agar lebih jelas. Jadi saya nggak pakai untuk fill colornya. Oke, kemudian ada text height untuk mengatur ketinggian teks yang akan dipakai. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada text height. Oke, untuk text height sendiri karena kita menggunakan satuan milimeter, maka kita akan menggunakan text height dengan acuan 200 sampai 250. Jadi untuk 1:100 untuk gambar teknik 1:100 text height yang digunakan normalnya itu teman-teman bisa pakai 200 sampai 250. Itu untuk satuan milimeter. Jika teman-teman menggunakan satuan sentimeter atau meter, tinggal teman-teman ubah satuannya menjadi sentimeter dan milimeter, sentimeter. Jadi kalau teman-teman berubah menjadi sentimeter, maka text height-nya nanti itu bisa di 20 sampai 25 cm. Atau teman-teman mengubah unitnya menjadi meter, maka text height-nya nanti bisa di 2 sampai 2,5 meter. Oke, teman-teman paham di sini? Oke, di sini saya akan buat menjadi mungkin 25 saja. 2.500, 250 maaf. Oke, di sini kemudian setelah itu kemudian di text appearance sudah selesai, teman-teman bisa contoh di sini. Kemudian text placement, di mana text placement adalah mengatur posisi teks terhadap garis dimensi submenu yang ada adalah sebagai berikut. Oke, di sini teman-teman bisa lihat submenu pada text appearance. Ada vertical, horizontal, offset from dimension, oke, ada vertical, horizontal, dan offset from dimension dan view direction. Oke, di sini untuk vertikal adalah untuk mengatur posisi teks terhadap garis dimensi arah vertikal atau tegak. Oke, di sini teman-teman untuk mengatur tulisan sesuai dengan yang teman-teman mau, sesuai dimensi. Bisa center atau bisa above, terdapat di luar, atau outside, terdapat di luarnya. Saya lebih suka di above. Kemudian di sini saya akan pakai center. Dan left to right. Di sini view direction dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan untuk membaca dimensinya. Oke. Offset from dimension, teman-teman bisa offset from dimension sendiri adalah untuk mengatur jarak teks terhadap garis dimensi. Jadi untuk mengatur jarak antara teks ke garis dimensi itu berapa milimeter. Jadi di sini teman-teman tinggal ubah. Untuk ini teman-teman bisa setengah dari tinggi teks. Jadi untuk setengah dari tinggi teks bisa 120 saja sudah cukup. Yang enter. Oke, sini oke. Setelah itu kemudian ada text alignment. Text alignment sendiri adalah menu yang digunakan untuk mengatur posisi teks terhadap objek yang akan diberi notasi. Ada tiga pilihan yaitu horizontal, kemudian alignment with dimension line, kemudian ISO standard. Oke, teman-teman bisa coba sendiri di sini untuk horizontal, kemudian alignment with dimension style. Ini sesuai dengan garisnya. Saya lebih suka di sini. Jadi uh, dimensi itu sejajar dengan garis garis dimensi. Oke. Oke, setelah teks ini, kemudian di sini yang keempat ada preview. Di sini preview itu untuk menunjukkan hasil dari pengaturan yang telah kita lakukan. Jadi setelah kita mengatur ini akan terlihat pada preview di sini. Oke, setelah teks sudah, teman-teman bisa geser ke menu line. Teman-teman klik di sini menu line. Oke, kita geser untuk teman-teman bisa baca.
Kita oke dulu di sini, kita oke untuk save, kita geser dulu biar teman-teman bisa baca menu line. Kemudian kita pakai ini modify. Oke, di sini teman-teman bisa baca menu lines. Di sini di menu line sendiri ada beberapa menu lagi seperti dimension lines, extension lines. Oke, ada dua dimension line dan extension lines dan preview tentunya. Oke, untuk dimension line sendiri digunakan untuk mengatur jenis-jenis line seperti color, line type, line weight. Jadi warna, ketebalan, dan bentuk layar yang teman-teman gunakan. Sedangkan extension line itu digunakan untuk mengatur tempat atau bentuk-bentuk garisnya. Oke, di sini kita mulai dengan dimension line. Untuk dimension line sendiri ada beberapa submenu yaitu color, line type, line weight, baseline spacing. Oke, sini yang teman-teman harus pastikan yaitu color, line type, line weight, dan baseline spacing. Di sini semua masih dalam bentuk by block. Jadi teman-teman bisa ubah menjadi by layer terlebih dahulu. Oke, di sini saya ubah menjadi by layer. Oke, kenapa menjadi by layer? Kalau masih ingat, agar teman-teman mudah untuk mengaturnya. Atau jika teman-teman ingin mengedit, teman-teman hanya perlu mengedit layer yang teman-teman buat. Kemudian untuk baseline spacing, ini teman-teman bisa eh, mengisi ukurannya dengan 50% dari text height. Jadi jika text height yang kita buat tadi 250, di sini teman-teman bisa mengisi 50%-nya, yaitu 125. Di sini saya pakai 120 saja. Oke, kemudian enter. Sudah. Setelah itu di sini extension line. Di extension line sendiri ada beberapa submenu lagi, yaitu pertama color, kemudian line type X line 1, kemudian line type X line 2, line weight, suppress, extension beyond dimension line, offset from origin, dan masih ada di sini bawahnya. Oke, saya jelaskan sampai offset from origin saja. Di sini teman-teman bisa lihat masih ada by block semua. Jadi di sini bisa teman-teman ubah menjadi by layer seperti tadi. By layer. Oke, di sini juga by layer dan by layer. Oke, bisa berubah. Karena saya masih menggunakan dimensi dinding bata, maka di sini akan berubah sesuai dengan dimensi dinding bata. Oke, setelah keempat ini berubah menjadi bilayer, kemudian teman-teman ada extension beyond dimension line. Di extension beyond dimension line ini bisa teman-teman isi dengan sama seperti tadi 50% dari tinggi teks. Jadi saya isi 120. Kemudian enter. Setelah itu offset from origin juga bisa teman-teman isi 50% dari tinggi teks. Jadi saya isi 120 saja. Dan oke, di sini teman-teman bisa lihat perubahannya. Teman-teman bisa melihat perubahan dimensi yang sudah teman-teman buat pada menu preview di sini teman-teman. Oke. Setelah teman-teman buat untuk lainnya, teman-teman bisa masuk pada menu simbol and arrow. Di sini ada simbol and arrow. Oke, untuk simbol and arrow sendiri sebenarnya bebas. Teman-teman bisa memilih di sini ada banyak sekali pilihan dan di situ tidak ada patokannya. Tapi saya lebih suka memakai architectural tick. Oke, di sini teman-teman bisa lihat architectural tick. Saya akan pakai architectural tick. Oke, setelah itu di sini ada beberapa submenu yang bisa teman-teman lihat yaitu arrowhead, center marks, dimension break, arc aligned symbol, radius jog dimension, dan linear jog dimension. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa mengenai symbol and arrow. Untuk arrow size, teman-teman juga ganti 50% dari tinggi teks. Jadi kita ubah menjadi 120. Maka di sini akan berubah. Kemudian untuk center mark, di sini teman-teman bisa lihat. Jika teman-teman ubah, misal di sini center mark itu ada di tengah-tengah sini. Oke, jika ubah line, maka center marknya akan berubah jadi plus.
atau saya lebih suka mark biar tidak mengganggu. Jadi dia hanya titik di tengah-tengah. Untuk center mark sendiri bisa teman-teman ubah juga 50% dari tinggi teks yang saya ubah jadi 120. Oke. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini marknya sedikit lebih jelas. Kemudian untuk dimension break sendiri atau break size sendiri itu sebenarnya jarang teman-teman lihat. Di situ jika ada dimension yang ketumpukan, maka jika teman-teman bisa menggunakan dimension break. Jadi dimension itu akan terpotong sesuai dengan ukuran di sini. Kita buat jadi 50% saja sama seperti tadi 120. Oke. Di sini masih ada arc length symbol. Jadi di sini teman-teman bisa coba sendiri, bisa teman-teman coba. Di sini nanti bisa teman-teman coba. Jadi yang penting di sini hanya di arrowhead dan center marks. Yang terakhir ada primary unit. Di sini ada primary unit, di mana primary unit sendiri adalah menu yang digunakan untuk mengatur desimal pada gambar teman-teman. Oke, jadi setelah pengaturan simbol and arrow, pada submenu linear dimension, ada linear dimension, ada kemudian parameter yang harus diatur adalah unit form dan precision. Jadi di linear dimension ini ada parameter yang harus diganti adalah unit form dan precision. Teman-teman bisa lihat di sini unit form dan precision. Jadi yang penting hanya dua ini. Di sini teman-teman ubah jadi desimal semuanya dan precision. Di sini masih ada banyak nol di belakang koma. Teman-teman bisa lihat. Sebenarnya di sini preferensi teman-teman mau memakai berapa nol di belakang koma. Tapi saya lebih suka memakai nol saja atau teman-teman bisa 2 nol di belakang koma. Di sini saya akan pakai 2 nol di belakang koma. Oke, setelah itu ada zero suppression dan angular dimension. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Oke, yang penting ada di linear dimension ini. Oke, setelah itu, setelah semuanya teman-teman ubah, teman-teman bisa klik OK di sini. Teman-teman klik OK. Oke, di sini sudah terbuat. Kita akan pakai dan set current. Maka kita akan pakai dimensi yang sudah kita buat. Setelah itu kita close. Oke, setelah teman-teman melakukan semua langkah-langkah ini, teman-teman bisa coba di sini untuk mengaplikasikan dimension yang teman-teman pakai. Contoh di sini akan saya buat rectangle kotak dengan ukuran 5000 kali 3000 diameter. Oke, kita pindah ke tengah terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa klik dimensi. Di sini saya akan cek dimensi yang sudah kita buat. Oke, di sini sudah teman-teman lihat. Ini dimensi yang sudah teman-teman buat. 5000 kali 3000. Ini untuk 1:100. Oke, untuk dimensi di sampai situ mungkin bisa teman-teman aplikasikan sendiri. Dan kita lanjut untuk menu yang ketiga, yaitu dimension. Di mana fungsi dari dimensi adalah membuat garis ukuran horizontal atau vertikal antara dua titik. Biasanya digunakan untuk menunjukkan panjang, lebar, atau tinggi suatu elemen, bangunan, atau komponen mesin. Linear dimension menampilkan angka otomatis berdasarkan jarak sebenarnya dalam gambar. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa, ada linear dimension, align, angular, arc length, radius, dan diameter. Di sini untuk dimension itu sendiri. Atau teman-teman bisa buka di sini ada di atas, di annotation di kanan paling atas. Teman-teman bisa klik di sini akan muncul beberapa pilihan dimension. Di sini hanya akan menjelaskan sampai diameter. Jadi linear, aligned, angular, length, radius, dan diameter. Masing-masing dimensi memiliki fungsinya masing-masing. Seperti namanya, ada yang untuk mengukur panjang, ada yang untuk mengukur kemiringan, ada yang untuk mengukur
sudut, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk mengaktifkannya, teman-teman bisa klik pada menu ini dan teman-teman klik atau teman-teman bisa klikkan di keyboard teman-teman. Di sini ada beberapa macam, yaitu DLI untuk linear, DAL untuk align, DAN untuk angular, DAR untuk arc length, DRA untuk radius, dan dim dia untuk diameter. Oke, di sini kita akan menuju ke langkah-langkahnya. Oke, setelah kita menuju ke langkah-langkahnya, oke. Dari sekian banyak perintah yang ada di dalam toolbar dimension, dalam bab ini kita akan membahas semua perintah yang akan kita bahas adalah perintah dimension style. Ada linear, align, upline, radius, diameter, angular, dan quick leader. Oke, yang akan kita bahas di sini ada cara praktis dari pemakaian perintah-perintah tersebut. Oke, kita akan mencoba cara praktisnya. Oke, jadi sini teman-teman pertama kita akan mencoba untuk DLI atau dimension linear. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini kita membuat persegi dengan ukuran 3000 kali 2000. Oke, untuk caranya seperti apa? Teman-teman pertama, teman-teman bisa copy saja di sini atau jangan copy CO, bentar. Kemudian teman-teman bisa tarik ke bawah. Oke, setelah teman-teman tarik ke bawah, teman-teman bisa mencoba dimensi linear seperti di atas ini. Jadi membuat dimensi seperti atas ini. Oke, untuk mengaktifkannya teman-teman ada dua cara. Pertama-tama teman-teman bisa klik pada atas annotation, kemudian atas bagian kanan dimensi linear. Teman-teman bisa klik linear, maka kursor akan berubah. Atau teman-teman bisa ketik pada keyboard teman-teman yaitu DLI, dimension linear. Kemudian enter. Setelah itu baru teman-teman klik bagian yang ingin teman-teman cari ukurannya. Di sini saya akan cari ukuran lebar, oke, dan tingginya, oke. Di sini bisa lihat sama 3000, 2000, 3000, 2000. Di sini saya memakai ukuran dimensi yang sudah saya gunakan, yang sudah baru saja teman-teman buat. Oke, 3000 dan 2000. Jadi untuk daily sendiri itu hanya bisa mengukur objek-objek yang berbentuk horizontal atau vertikal. Itu adalah fungsi dari dimension linear. Oke. Yang kedua, kita mulai untuk aligned atau DAL, DAL. Di mana dimensi ini difokuskan untuk mengukur objek-objek yang memiliki sudut atau kemiringan. Jadi untuk objek-objek yang miring, teman-teman bisa ukur menggunakan aligned. Oke, di sini sama seperti tadi, teman-teman bisa copy contoh ini, bisa teman-teman copy ke bawah, CO, enter, kemudian teman-teman copy ke bawah saja. Oke, teman-teman bisa copy ke bawah, klik OK. Untuk mengaktifkannya sama seperti tadi ada dua cara, teman-teman bisa klik pada menu annotation atau teman-teman bisa menggunakan keyboard. Jadi saya lebih suka menggunakan keyboard. Kita klikkan di sini ada tulisannya DAL, DAL, dimensi aligned. Teman-teman bisa enter. Kemudian teman-teman bisa klik saja bagian mana yang teman-teman mau tahu ukurannya. Jika di sini atas, coba saya akan bawah ya. Klik sini dan di sini. Maka akan terbentuk dimensinya. Di sini bisa lihat teman-teman, jika di sini saya tidak menggunakan koma, maka di sini tidak akan terlihat angka di belakang koma. Tapi di sini saya menggunakan dua angka di belakang koma, maka di sini lebih jelas teman-teman untuk ukurannya. Jadi biasakan teman-teman menggunakan dua angka di belakang koma agar lebih precision. Oke, untuk aligned, jadi untuk aligned sendiri digunakan untuk melihat ukuran-ukuran objek yang miring. Oke, align sudah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai angular. Angular sendiri digunakan untuk membuat atau mengetahui sudut yang teman-teman buat. Oke, bisa lihat sendiri. Oke, di sini teman-teman bisa copy saja dua objek ini, copy ke bawah, CO enter. Maaf, jika ini kepotong, teman-teman bisa naikkan terlebih dahulu. Move naik. Oke.
Jika tidak, bisa teman-teman ke bawah juga nggak apa-apa. Tapi, bentar, teman-teman bisa tarik ke bawah saja. Oke, teman-teman hapus dulu ini. Untuk mengaktifkan angular atau dimensi sudut, teman-teman bisa ketikkan dan atau teman-teman bisa klik pada menu annotation. Oke, di sini teman-teman bisa klik saja pada menu annotation, teman-teman bisa ketik saja pada keyboard teman-teman yaitu D, A, N. Akan muncul dimensi angular. Kemudian teman-teman enter. Setelah itu teman-teman bisa klik dua garis yang teman-teman mau tahu sudutnya. Contoh, saya akan klik bagian ini dan bagian ini. Maka akan tahu di sini sudutnya adalah 45 derajat. Oke, di sini teman-teman lihat. Kemudian, saya akan coba pada segi 6 ini. Di sini saya sudah di contoh sudah ada 120. Saya akan coba untuk sudut yang lain. Kita aktifkan lagi DAN, kemudian enter. Saya akan coba garis ini dan garis ini. Saya akan coba lihat sudutnya. Maaf, ini dan ini. Maka teman-teman bisa tahu di sini 60 derajat. Oke, untuk sudut ini adalah 60 derajat. Bisa lihat sendiri. Jika teman-teman cari garis ini dan garis ini, maka akan sama. Di sini 120 derajat. Mengapa ini 60? Karena dia akan ditarik garis lurus. Jadi dia akan tarik garis lurus ke sini. Dan dia akan tarik garis lurus ke sini. Di sini. Jadi dia akan bersudut 60 derajat. Oke. Oke, untuk sudut sudah. Kemudian yang keempat yaitu adalah arc line. Di sini teman-teman bisa mengatur atau mengukur untuk arc atau lengkungan, panjang dari lengkungan. Oke, di sini teman-teman bisa membuat arc. Saya akan buat arc nanti. Untuk mengaktifkannya sendiri, teman-teman bisa ketikkan DAR. Oke, di sini saya akan coba membuat arc, ARC, dan enter. Oke, ketik pada tiga sudut, kemudian enter. Oke, kita coba akan membuat untuk arc-nya, ketik DAR, dimension arc, kemudian enter. Teman-teman bisa klik saja arc-nya. Nah, sebentar. Nah, oke, saya bisa lihat teman-teman akan aktif. Jadi untuk panjang arcnya sendiri adalah 9.315 atau 9 meter, 9,3 meter. Oke, untuk arcnya sudah. Kemudian di sini ada radius. Di mana radius ini adalah untuk mengukur jari-jari sebuah lingkaran. Kita coba buat lingkaran. Di sini untuk lingkaran kita buat circle. C, enter. Sini, bawah sini. Teman-teman bisa, misal saya ukurannya saya buat 3000. Ya, tetap. Sini saya akan buat uh, DRA-nya. Teman-teman aktifkan dimensinya menggunakan keyboard teman-teman yaitu DRA atau Dimension Radius. Kemudian enter. Setelah itu teman-teman klik pada lingkaran yang teman-teman buat dan klik satu lagi. Maka di sini kelihatan untuk radiusnya atau jari-jarinya adalah 3000 mm. Di sini ada logonya radius. Oke, kemudian yang terakhir adalah dimensi untuk diameter atau dimensi diameter. Sini saya akan coba buat lagi circle atau lingkaran dengan ukuran diameter
2500. Nah, oke, setelah itu teman-teman bisa ketikkan di sini dim dia. Oke, ketik pada keyboard teman-teman yaitu dim dia. Kemudian enter. Setelah itu klik pada lingkaran teman-teman dan klik satu lagi di sini. Oke, maka akan muncul diameternya yaitu 2500 diameter. Oke, sampai situ itu adalah beberapa dimensi yang teman-teman bisa pakai untuk gambar teman-teman. Jadi pertama ada linear yang untuk mengukur horizontal dan vertikal. Kedua ada aligned yaitu untuk mengukur kemiringan. Yang ketiga ada angular digunakan untuk mengukur sudut. Kemudian ada arc length digunakan untuk mengukur lengkungan. Kemudian ada radius digunakan untuk mengukur jari-jari dan ada diameter digunakan untuk mengukur diameter lingkaran. Oke, sampai situ semua adalah pengaturan dari diameter itu sendiri atau dimensi itu sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk tools terakhir pada menu annotation, yaitu tools keempat, yaitu leader. Di mana fungsi dari leader sendiri adalah menambahkan garis penunjuk yang mengarah ke objek tertentu dengan keterangan teks di ujungnya. Biasanya digunakan untuk memberi label bagian gambar seperti diameter 10 lubang baut atau material baja. Oke, AutoCAD juga mendukung multileader mLead yang bisa memiliki panah, teks, atau blok simbol di ujungnya. Oke, di sini pertama-tama leader ada dua, yaitu leader biasa dan multileader. Saya hanya akan menjelaskan leader biasa. Di sini teman-teman bisa lihat ada logo leader sendiri atau teman-teman bisa lihat di annotation di leader. Sebenarnya leader ada banyak sekali pilihan, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan leader. Oke. Oke, pertama-tama teman-teman bisa buat sebuah objek yang akan diberi nama. Contoh di sini saya membuat poligon segi 6. Coba saya akan tetap membuat poligon segi 6. Kita buat poligon, POL, poligon, enter, masukkan sudut yang teman-teman mau. Di sini saya masukkan 6, enter, kita klikkan di lembar kerja, sebagian in circle. Setelah itu masukkan, klik OK, kita move ke atas sebentar. Oke. Setelah itu kita akan coba beri nama, yaitu segi 6 beraturan. Oke, sini saya akan coba beri nama menggunakan leader. Oke, teman-teman bisa aktifkan leader dengan dua cara, yaitu teman-teman bisa klik pada keyboard teman-teman dengan tulisan LE atau leader, atau teman-teman bisa klik pada menu annotation dan cari simbol leader. Kita akan ketik pada keyboard teman-teman saja yaitu LE. Maka di sini akan muncul leader. Kemudian teman-teman bisa enter. Oke, setelah kursor berubah, maka teman-teman bisa klik bagian yang teman-teman kasih nama. Di sini saya akan coba klik bagian tengah. Dan di leader sendiri kita harus dua kali klik. Jadi di sini saya akan klik ke bawah, kemudian klik ke samping. Setelah itu akan muncul uh, perintah untuk menentukan ukuran teks yang teman-teman mau. Di sini saya akan tentukan teksnya yaitu 120. Kemudian enter. Setelah itu, teman-teman bisa pilih multi text. Kemudian enter. Setelah itu teman-teman tinggal ketikkan tulisan yang teman-teman mau. Di sini saya akan ketikkan segi oh, segi 6 beraturan. Oke, karena ini kesan ke bawah, teman-teman bisa tarik sini saja untuk memanjangkan. Maka di sini akan tulisan segi 6 beraturan. Sama seperti teks, di sini teman-teman bisa mengubah sesuai yang teman-teman mau. Seperti tinggi, bentuk, dan warna dari teks itu sendiri. Oke, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa klik di luar teks. Maka leader akan jadi. Di sini fungsi dari leader adalah untuk label sebuah objek. Jadi teman-teman bisa memberi nama pada sebuah objek. Oke, sampai di situ untuk fungsi-fungsi annotation yang mungkin akan sering teman-teman jumpai. Oke,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.